Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita lanjut lagi insyaallah sampai jam 6. Bisa jam 6 lewat atau jam 6 lewat 30. Pokoknya jam 6. Karena saya akan bawa rombongan ke Tohok pagi ini. Minta doanya para ustadz ini supaya nanti di sana semoga Allah izinkan kita bisa bikin kawasan namanya Sirkualand. Sirkua itu sirkulasi Al-Qur'anul Karim. Jadi ada sirkulasi udara, ada sirkulasi Al-Qur'an. Maksudnya apa tuh? Nah, setiap pergerakan itu harus berjalan berbasis Al-Qur'an. Al-Qur'annya di depan. Kita nengok Quran dulu, baru mengerjakan sesuatu. Bukan udah mentok baru ke Quran, tapi buka Quran dulu, baru lihat apa yang bisa kita lakukan untuk menyesuaikan diri supaya sama dengan apa yang Allah firmankan. Baik. Kemarin subuh kemarin kita bahas tentang gaya manusia nomor 1. Gaya yang kemarin tidak sempat coret-coret kemarin ya. Masya Allah. Jadi di materi kemarin kita bahas tentang gaya asli yang pertama. Sebenarnya sangat banyak. Nih contoh ya. Saya bukakan antum. Kemarin kita bicara tentang gaya asli manusia. Kalau mau lihat gaya asli manusia itu banyak sekali. Nah, salah satunya nih kemarin apa kita bilang? Manusia itu kalau ada maunya minta-minta. Giliran sudah dapat langsung lupa, ya kan? Hadza li, ini punya saya. Nah, coba lihat lagi. Lihat di gaya yang ini. Antum lihat aja sekilas, pasti gayanya sama. Nanti ada waktu kita bahas ya. Surat 10 ayat 12. Wa idza massal insana ad-durru da'ana lijanbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Apabila manusia ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, apapun lah itu masalahnya, apakah utang, apakah penyakit, apakah susah, apakah tak berduit, apapun, maka dia akan berdoa kepada Allah qa'idan au qa'iman au lijanbihi au qa'idan au qa'iman. Lijanbihi menunjukkan dia itu akan berdoa dalam keadaan baring. Baring maksudnya sakit. Lalu qa'idan duduk, sudah mulai agak bagus. Qa'iman sudah nyaman. Falamma kasyafna anhu durrahu, apabila kami angkat ini masalah, ini penyakit, misalnya gini, utang. Nah ini kata Allah lunas.
Falamma kasyafna anhu durrahu, diangkat dari dia masalahnya, marra ka'allam yad'una, maka dia akan berjalan, kata Allah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Fakta atau mitos nih? Maka kawan-kawan, ujian sesungguhnya itu bukan saat sedang susah. Ujian susah tuh banyak yang bagus justru. Betul enggak? Saya ketemu banyak orang dalam episode susah justru jadi tawadu. Gara-gara tak berduit justru rendah hati. Gara-gara tak berduit malah puasa Senin Kamis. Kapan? Saat sedang susah. Jadi teman-teman, kesusahan itu justru malah bagus. Betul enggak Bang Mayo? Kalau tak susah tidak ke masjid. Gimana teman-teman bisa ngerasakan nikmatnya makan? Jadi waktu di mana kemarin saya dengarkan tausiahnya Gus Baha itu, beliau mengatakan orang merdeka itu adalah orang yang bisa mengatakan kalau makan lauk terbaik bagi orang beriman itu adalah lauk terbaik apa? Apakah lauk terbaik bagi orang beriman? Kalau orang beriman, lauk terbaiknya adalah jur, rasa lapar. Kalau ada orang makan, oh harus lauk kambing baru dia berselera. Ndak kambing, ndak berselera. Berarti orang ini levelnya level abad, level hamba, level budak, level orang rendah, kata Gus Bah. Kenapa? Karena dia masih diperbudak sama hawa nafsunya. Nih, kita belajar rumus di Gontor, tapi agak keras ini kalimatnya. Antum jangan tersinggung ya. Ndak apa kan? Udah biasa dah ya. Kalau datang SMK siap-siap kena ruqyah lah pokoknya. Nah nih, Mama lihat kata Kiai Hasan, man kana, yuk, himmatuhu libatnihi, man kana himmatuhu libatnihi, faqimatuhu ma kharaja minhu. Man kana himmatuhu, ayo, libatnihi faqimatuhu ma kharaja minhu. Ini santri-santri belajar ngapal kamu walaupun belum paham. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami. Man kana himmatuhu. Enggak apa-apa buka mulut.
Man kana himmatuhu, barang siapa orientasinya. Himmah ini adalah obsesi, cita-cita, visi besar, tujuan utama. Man kana himmatuhu, tujuan utamanya, tujuan besarnya, cita-citanya, harapannya, orientasinya, pola pikirnya, impiannya, harapan besarnya. Li batnihi, batnun itu perut kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi maksud dari kalimat ini, pepatah ini adalah batnun itu simbol hawa nafsu, kepentingan pribadi, kepentingan personal, untuk aku, eksistensiku. Nyambung? Barang siapa yang tujuannya, cita-citanya, harapannya, obsesinya, ngapain ente? Saya kerja untuk apa? Supaya bisa cari makan. Sampai itu aja, iya, ndak ada muluk-muluk, cuma itu aja. Ndak ada niat untuk ibadah, ndak ada niat untuk nolong orang, ndak ada niat untuk apa. Hanya sekedar sampai di level perut, ya kan? Man kana himmatuhu li batnihi, maka kata Kiai Hasan, faqimatuhu apa? Faqimatuhu. Qimah itu harga dirinya apa? Faqimatuhu apa? Harga diri. Harga diri siapa? Harga diri orang yang cita-citanya, orientasinya, pikirannya, di otaknya tuh selalu mikirkan perut. Saya dapat apa? Saya dapat berapa? Kalau saya ikut terlibat, saya dibayar berapa? Nah, itu namanya orang yang himmatuhu li batni. Setiap dia bikin sesuatu, bos, itu otaknya langsung bilang, aku dapat apa? Aku dibayar berapa? Nggak ada cerita, oh ini peluang amal soleh, oh ini kesempatan untuk nebus dosa, oh ini kesempatan saya untuk mengupgrade diri, oh ini ajang saya untuk bertaubat, menghapus dosa di masa lalu, oh ini kesempatan saya untuk mengupgrade diri saya, mencoba kemampuan puncak. Jangan-jangan saya ini sebenarnya bisa, cuma berada di lingkungan yang nggak kondusif, akhirnya nggak mau. Teman-teman pernah dengar ikan barakuda? Pernah dengar istilah ikan barakuda? Ini salah satu jenis ikan. Nih, barakuda tuh kayak, kita coba cari gitu. Ikan barakuda. Oh, bukan kayak buntal ya, beda ya. Beda jauh. Coba kita cari, mudah-mudahan bisa. Nah, itu dia. Nah, ini ikan barakuda ini teman-teman termasuk ikan yang garang, ya kan? Lalu ikan barakuda ini dibuat oleh seorang profesor, dibuat dalam sebuah akuarium yang sangat besar. Akuarium ini akuarium dari kaca, airnya air asin. Dia ini tipe predator, pemangsa, tuh lihat tuh. Nah, ya kan, kerjanya makan dan nangkap, memangsa ikan lain dengan sangat garang karena giginya ini. Jadi ikan barakuda ini tipenya tipe petarung, tipe fighter, tipe kelahi. Satu hari profesor ini melakukan penelitian kepada 2 ekor ikan barakuda. Disimpan dalam sebuah akuarium besar, tapi dari kaca, dikasih air laut. Lalu profesor ini memasukkan 1 ekor ikan barakuda, 1 ekor, lalu dimasukkan di tengah-tengahnya tuh sekat. Nih kayak gini gambarannya. Jadi ini akuariumnya.
Di sini, saya tidak bisa gambar ikan ya. Ikan barakuda itu kan horor ya bentuknya. Kayak gini lah kira-kira ikan itu. Gitulah. Ya, ada ekor sedikit lah. Ada. Anggaplah ini ikan ya. Ini bukan, ini ikan lah ikan. Lalu di sebelah sini juga ada ikan barakuda yang satu lagi. 2 ekor. Nah, ini kayak sontong lah. Sama si profesor, 2 ekor ikan barakuda ini dimasukkan secara bertahap. Tapi profesor masukkan sekat berupa kaca pemisah antara 1 ekor barakuda dengan yang lain. Begitu sekatnya sudah masuk, ikan 1 ekor sudah masuk, ya kan? Yang ini udah masuk. Yang ini udah masuk nih, yang ini belum. Maka ikan barakuda ini sudah standby, sudah siap-siap. Begitu dimasukkan ikan barakuda yang satu lagi, yang 1 ekor dimasuk, ada gini ya lah, biar tidak lucu-lucu benar. Begitu ikan barakudanya masuk, yang satu ini langsung nyerang. Yang satu juga masuk, tengok ada ikan yang lain, diserang juga, ditabrak, gitu. Nabrak apa? Nabrak kaca. Mundur dia, maju lagi dari sisi sebelah lain, tabrak lagi. Berhari-hari dia nabrak kaca. Habis itu ikan barakuda yang lain dimasukkan lagi. Wah, makin ganas. Disekat jadi 3. Di sini ada barakuda. Di sini ada barakuda juga. Wah, stres. Yang satu nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana. Teman-teman lihat ya. Apa yang dilakukan profesor ini? Profesor ini melakukan ujian buat 3 ekor ikan ini. Sampai akhirnya ikan ini berhari-hari, berminggu-minggu ada di dalam sekat kaca tersebut. Apa yang menarik kawan-kawan? Yang menarik adalah di hari ke-7, hari ke-8, sudah lebih dari 1 minggu, ikan barakuda ini masih ada di situ dalam kondisi masih saling menyerang. Pelan-pelan profesor mengangkat kaca sekat ini. Diangkat. Apa yang terjadi kawan-kawan di hari ke-8? Ikan barakuda itu sudah berenang di tempatnya masing-masing. Begitu yang satu mau menyerang, begitu dia di sini diingat dia di sini ada kaca, maka dia berhenti. Padahal tidak ada sekat, tapi semua berenang di tempatnya masing-masing. Apa? Tabayun. Sebentar. Agak sakit pala saya memikirkannya. Apa teman-teman? Ayo. Paham enggak maksud saya ikan itu berenang di tempatnya masing-masing? Si ikan barakuda ini berenang seolah-olah masih ada kaca pembatas di situ. Padahal sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Dalam ilmu motivasi modern itu disebut dengan kata-kata mental block. Oh, tulisannya mental block itu BOLCK. Apa itu mental block? Aku udah tak bisa. Apa kalimatnya? Aku sudah tidak bisa. Aku sudah tua. Mana nak belajar lagi. Nah, ikan barakuda ini, si profesor meneliti ini tidak cukup sampai di ikan barakuda saja. Dia pindah makhluk yang lain, namanya gajah. Tahu gajah? Gajah itu diikat dengan rantai. Tapi kalau gajah memakan waktu lebih panjang. Gajah itu diikat dengan sebuah rantai. Setiap dia berjalan, sudah diikat rantai, dipukul sama profesor, ditepuk gitu, lari. Begitu lari, ketarik sama rantai, jatuh.
Besok duduk lagi, dipukul lagi, jalan lagi, jatuh. Sampai si gajah ini ngengker, masuk dalam alam bawah sadarnya, di kaki aku ada rantai. Satu hari profesor ini membuat penelitian lagi. Si gajah ini tetap diikat kakinya, tapi bukan dengan rantai, dengan tali rafia. Tahu tali rafia? Tali-tali yang biasa kita untuk ikat kardus tuh. Pertanyaannya, mana yang lebih kuat, rantai dengan tali rafia? Rantai. Tali rafia tuh kalau gajah yang diikat lepas enggak? Sambil ngorek hidung pun dia lepas kali ya. Tahu enggak gajah kalau ngorek hidung gimana? Oh, panjang menyusuk ya belalainya. Nah, jadi si gajah itu diikat kakinya dengan tali rapia. Begitu dipukul, si gajah tidak mau lari jauh-jauh karena tahu di kakinya sudah ada tali. Pelajaran apa yang saya pengen sampaikan ke antum semuanya? Pelajaran apa? Tentang pola pikir. Oh, aku tak bisa. Oh, aku nih cuma segini-gini lah. Nggak boleh kawan-kawan. Orang muslim nggak boleh kayak gitu. Itu namanya putus asa. Cuma putus asanya stadiumnya stadium 1. Nyambung nggak nih? Terutama buat santri-santri, buat abang-abang yang umur udah 30, 33, 34, tuh biasa pasti kena penyakit-penyakit ini nih, mental block. Apa kita bapak-bapak 40 tahun ke atas udah konslet betul. Rata-rata. Ya saya nih ya kayak gini, nggak bisa lagi dirubah-rubah. Oh iya kan? Itu bahasa lain dari aku tak mau belajar, aku nggak mau dengarkan sesuatu yang baru, aku nggak mau mengkondisikan diri. Itu bahaya kawan-kawan. Nah, orang lagi berbondong-bondong menuju surga, kok kita santai-santai aja? Kan nanti kita mati, dihisap masing-masing. Masa diam pakai gaya lama? Gaya lama, maka hasilnya hasil yang lama. Harus berani mengeluarkan diri dari zona nyaman. Pernah ingat cerita suike, kodok rebus, tahu kan? Gimana cara masaknya? Hidupkan air, panaskan dulu, dirasa pakai jari. Kalau kata orang Pontianak, panas-panas kuku, hangat-hangat kuku. Oh, begitu dirasa sudah hangat kuku, kodok-kodok yang hidup itu dilepaskan di dalam air. Wah, kata kodok, spa, pemandian air hangat, kata dia. Wah, enak sekali. Nanti si chef itu akan besarkan apinya pelan-pelan. Makin hangat kan? Kata kodok, aduh, makin enak. Begitu dia menikmati episode berenang di kuali besar itu, dibesarkan sama chef, jadi suike rebus kawan. Tak sempat dia sakaratul maut, tak sempat dia. Kawan-kawan yang baik, kita harus buka pola pikir kita, buka telinga lebar-lebar, buka hati lapang-lapang. Buka apa? Buka pola pikir 1. 2, buka telinga lebar-lebar, buka hati lapang-lapang. Kenapa harus buka hati lapang-lapang? Memang hati ini yang sempit, maka kalau nih antum lihat, ini saya hari ini bicara pola pikir ya. Ini ada ruangan namanya WC. Namanya apa? WC. Ukurannya 1 meter kali 1 meter. Besar dah nih? Kecil. Lalu masuk binatang. Aduh, kalau udah suruh gambar-gambar nih ya. Masuk binatang namanya tikus. Dah gitulah tikus. Mirip sedikit lah ya, walaupun tidak sama sekali sih. Kalau ada tikus di dalam WC 1 meter kali 1 meter, masalah enggak? Masalah enggak kira-kira? Sekarang antum di dalam WC, ini kan WC, ada ular di WC ukuran 1 meter kali 1 meter, masalah enggak? Iya kan? Waduh, itu sih. Sekarang ada WC ukurannya seluas lapangan bola. Seluas apa? Yang masuk tikus.
Masalah enggak? Lapangan bola tahu lapangan bola, bukan lapangan futsal, lapangan sepak bola tuh loh. WC-nya sebesar itu. Ada tikus 1 ekor masuk. Masuk lagi ular. Kecoa. Gajah yang diikat tadi. Sekarang pertanyaannya, yang masalah tuh binatangnya atau luas tempatnya? Ayo, yang jadi masalah tuh luas tempatnya atau masalahnya? Itu kenapa tadi saya bilang kalau pola pikir dibuka, ya kan? Hati telinga dibuka lebar-lebar, hati dibuka lapang-lapang. Kenapa hatinya harus lapang? Kalau hatinya lapang, teman-teman, maka masalah apapun jadi kecil. Tapi kalau hatinya sempit, jangankan ular, jangankan tikus, kecoa pun teriak-teriak dia. Wah, gitu kan? Apa ente boy? Ragu-ragu sih, nengok. Padahal dia dengan kecoa lebih besar dia. Betul lah? Dengan telapak kaki itu injak sekali, cret, selesai. Wawa tuh udah tua kan, Wawa tuh 60 lebih. Tapi kalau sama tikus tuh karangnya luar biasa. One shot, pak, mati. Itu Wawa. Kalau ada urusan tikus, one man shoot, one woman shoot. Saya tuh sempat teriak-teriak dulu, alamat tikus pak. Masih agak drama sedikit lah. Kalau Wawa tak ada, tunggu kau kata dia, pak, selesai. Nyet gitu, udah selesai. Belum sempat mengucap dia, belum sempat mengucap itu tikus, selesai sama Wawa. Lincah Wawa. Yang dibunuh tuh tikus curut tuh kan lincah ya. Nah curut ini kan masalah matanya tidak bisa ini. Nah abang kakak yang baik, saya mau cerita apa tadi? Dari cerita barakuda, dari cerita gajah diikat rantai, diikat dengan ini. Ini ada mental block yang harus kita buka, dan itu tidak mudah. Disitulah letaknya hidayah. Kalau teman-teman sudah bilang, aku sih gini-gini jalan, dah cukup bani. Ini ngerusak mindset kita. Padahal sebenarnya sekat tadi itu sudah diangkat sama profesor. Dia hanya dikasih sekat selama 1 minggu, nabrak, jatuh nabrak. Begitu sekatnya sudah diangkat sama profesor, ikan barakuda 1 ekor masuk, ikan barakuda kedua masuk, ikan barakuda ketiga masuk. Ikan barakudanya hanya berenang sesuai dengan tempat wilayah yang dia ingat-ingat saat itu. Dia bilang, daripada nanti aku nabrak lagi. Nyambung gak nih? Pegang lo kepalanya masing-masing. Terus pegang, apa mental block aku ya? Pasti ada. Kayaknya saya tidak bisa lah, saya tidak mungkin lah, ini susah lah kayaknya. Padahal bisa jadi orang sedang mengulurkan tangan kepada antum untuk ngajak antum menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemarin Bang Ivan, nih contoh Bang Ivan, ngurus roti gembul, menginisiasi di awal, sampai foto roti gembul itu kan gambar beliau. Kita musyawarah pimpinan pondok, syuro gini. Bang Ivan nih kayaknya kalau dikasih roti gembul saja sampai pada coklat, Ovomaltine dan tiramisu. Tak bisa nih. Gimana kalau kita kasih tugas amanah yang baru? Ngapain? Ngurus wakaf. Ya kan? Saya bilang sama Bang, saya pindahkan abang dari roti gembul ke wakaf supaya abang punya ladang amal yang lebih besar, supaya abang bisa ngelihat dunia wakaf itu luar biasa dahsyat. Dalami, pelajari. Saya tes 1 tahun, saya tengok. Kalau ada progres saya pertahankan, kalau enggak saya pindahkan ke apa misalnya gitu ya, bikin bakwan gembul misalnya. Lalu saya tanya, Bang, apa perasaan abang ngurus wakaf selama ini? Berkaca-kaca mati. Iya Ustaz, banyak ilmu baru yang saya dapat. Nah, kadang-kadang kawan-kawan, kita dikasih tugas itu bukan beban kita, tapi justru untuk buka hati kita. Saya kalau ndak turun ke lapangan, ndak ngecek satu-satu, ikut menginisiasi di awal, ndak akan tahu.
Itu pentingnya kita turun ke lapangan, ngecek, memastikan syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Rasulullah itu kan syahid. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, mental block ini, cara berpikir kita yang mengatakan aku tak bisa, ini susah, aku gini-gini jalah, itu berbahaya teman-teman. Apalagi kalau itu urusannya surga. Apa? Apalagi kalau itu urusannya surga. Ya yang penting sih aku bangun subuh ke masjid, habis itu tidur lagi, nanti zuhur ke masjid lagi, kalau duha pas ingat alhamdulillah, nanti asar ya asar, habis itu maghrib, isya ya pada orang kebanyakan baca Quran 1-2 lembar, habis itu tidur. Mana cukup teman-teman mau beli surga pakai amal soleh receh-receh gitu. Orang kita nih bikin dosanya tiap saat, betul nggak? Mata bikin dosa nggak? Siapa yang matanya bikin dosa di sini? Berapa orang? Dah, telinga bikin dosa dah? Hidung? Mulut? Masya Allah, apalagi tangan? Hati? Kaki? Loh banyak sekali potensi maksiat kita nih. Masa bikin amal soleh receh-receh, dosanya miliaran? Nggak bisa bos. Maka kita perlu amal soleh orang lain. Kita perlu amal soleh yang sifatnya berjamaah. Kita perlu amal soleh yang dirintis oleh kita, lalu dilanjutkan oleh orang lain. Harapannya kita bisa passive income. Nyambung nggak sampai sini nih kawan-kawan? Jangan pernah puas untuk urusan amal soleh. Makanya saya hari ini pakai baju Paskas, mau ngasih tahu sama teman-teman se-Indonesia, kita kawan-kawan yang jadi Paskas jangan pernah puas hanya dengan mikul beras. Masih kurang, itu baru permulaan boy. Kita baru mulai mikul beras tuh, baru mulai. Kami udah sekian puluh ton, baru mulai. Jangan takabur, jangan sombong. Apalagi yang baru 3 ton, 2 ton, 700 kilo, masih panjang PR-nya. Yang sudah 100 ton ya sebulan masih PR kok, masih baru mulai. Belum selesai teman-teman, masih banyak orang-orang miskin. Itu baru fisabilillah, belum garap yang mustahik produktif. Saya dengan tim mustahik miskin, dengan usaha awal lagi ngerintis. Ternyata amat sangat banyak orang-orang yang mustahik produktif itu 88 tahun umurnya, nggak pakai kacamata, ngajar ngaji di kampung-kampung, tak pernah dibayar, tak pernah ada yang ngasih. Siapa mikirkan kalau bukan kita? Kita makan enak di restoran, sekali makan sekali duduk bayar 300.000, 500.000 enteng ya. Bapak-bapak itu tuh bisa makan nasi lauk kecap, bersyukurnya luar biasa. Saya dapat laporan dari awal kan di grup Mustahil Miskin tuh, sering dia survei lapor tukang mandikan jenazah. Sudah lebih dari 40 tahun. Pernah satu hari katanya ada 22 orang meninggal. Yang ngerjakan fardu kifayah cuma 3 orang. Akhirnya mayat-mayat disuruh nunggu dulu, tunggu bentar kami ngurus yang ini, selesai pindah. Kan tidak bisa suruh mandi seorang. Horor kan? Mayatnya bangun gitu, mandi dulu lah, bersihkan kaki lo ke apa gitu, sambil nunggu tukang mandikan yang asli datang kan. Teman-teman semua 22 jenazah. Tukang gali kubur tanya, "Pak, apa harapannya? Apa cita-citanya? Apa mimpinya?" Tahu enggak jawabannya? "Saya ini tidak muluk-muluk, kalau bisalah ada yang mau bantu. Saya ini perlu cangkul, perlu linggis." Terdiam saya baca laporan itu. Ya Allah, mintanya bukan mobil, handphone baru, cangkul, linggis. Untuk apa Pak? Kadang cangkul saya ini udah jelek udah lama. Saya bilang, "Wal, data semua, belikan. Bismillah, nanti kita cari duitnya." Teman-teman, amal soleh kita nih masih receh, dosa kita miliaran. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Masa kita santai sih teman-teman gitu loh. Yang kadang-kadang bikin saya tuh geram nih ngobrol. Toeng. Nah pente boy, ya menikmati hidup. Nah pente, ya bersyukur, qanaah. Ini pemalas, bawa agama. Coba diulang, siapa ini? Pemalas berbalut spiritual. Panjang masih PR kita kawan-kawan, masih sangat banyak. Maka tadi di awal saya bilang, man kana himmatuhu libatnihi, siapa yang tujuannya hanya untuk perutnya sendiri, fakimatuhu, maka harga diri orang ini ma kharaja minhu, sama dengan apa yang keluar dari perutnya.
Saya tidak boleh bilang tai ya, tidak boleh bilang itu. Tapi itulah dia harga dirinya. Yang warna kuning tuh. Tahu antum kan? Saya tidak boleh nyebut tai ya, tidak boleh. Siapa yang tujuannya, cita-citanya, orientasinya, pola pikirnya pokoknya kepentingan pribadi, aku, makanku, perutku, posisiku, where is my money, where is my position, mana duitku, mana posisiku, aku dapat apa, aku di mana, maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Itu waktu Kiai Hasan ngomong gitu tuh, saya tuh kayak kena tembak tuh langsung di kening gitu. Apa sih? Headshot. Tak gitu, pecah langsung, terburai kepala. Astagfirullahaladzim. Tapi apakah boleh mikirkan perut? Boleh, makan sekedarnya. Maka kadang-kadang kawan-kawan pernah lihat saya makan, wih lauknya enak, terus makannya sedikit. Itu saya lagi ngelatih diri saya untuk tidak diperbudak oleh lauk. Ayam nasi putih, bumbu ireng yuksan misalnya, sama telur dadar, makan nyaman, lahap. Pulang ke rumah misalnya gitu, lapar, dah ada lauk? Nggak ada ya, belum sempat. Oke, tidak apa. Saya bikin telur dadar, makan. Nggak ada cerita, aku nih kiai, pimpinan pondok, masa makan telur dadar. Tak ada urusan, makan-makan ya. Karena bagi saya makan itu hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung ya. Kalau pas kebetulan lauknya kambing, ya alhamdulillah. Pas lauknya dihamparkan ikan jelawat, ya masya Allah tabarakallah. Begitu tengok di depan ini cuma tencalok, bismillah, tancap, tidak? Oh itu enak kan? Tak sengaja pergi kapal sulu, lauknya arwana asam manis misal gitu. Wah, makan. Arwana asam manis, tidak apa-apa makan. Sultan kan bebas. Kawan-kawan semua, jangan sampai kita diperbudak sama perut kita. Waktunya puasa, kenapa saya wajibkan puasa Senin Kamis di pondok ini? Besok kita puasa kan? Kenapa wajib puasa? Untuk ngelatih supaya kita biasa lapar. Sewaktu-waktu nanti Allah kasih episode lapar, kita udah bilang, oh aku udah biasa dah Senin Kamis di pondok dulu. Nyambung gak kawan-kawan kira-kira nih? Pelajaran apa hari ini kira-kira? Sekarang saya bilang hari ini sama antum semuanya, ini kalimat dari Kiai Hasan Abdullah Salman, kana himmatuhu libatni fakimatuhu makharaja minhu. Pak Kiai, bos, hari ini jadi materi refleksi santri kita nanti di Desember. Antum sudah lulus dari pondok, lulus dari ini, mana Mr. Nyoks Peng, ini nanti jadi materi kita. Man kana himmatuhu libatni fakimatuhu makharaja minhu. Jangan mau jadi alumni-alumni selevel buros. Antum paham kan? Apa? Kan alumni Guntur 1, alumni Soto Ponorogo. Jadi kasar mungkin saya ngomong, jangan mau kita jadi alumni-alumni selevel buros. Karena orientasinya apa yang saya dapat, where is my position. Kita nih santri, punya tugas, punya amanah untuk bermanfaat, punya tugas, punya amanah untuk menolong orang yang gak mampu. Tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, marbot masjid, guru ngaji kampung, tukang jaga kuburan, mana pandai bikin proposal, mana pandai instastory. Oke guys, saya lagi gali kuburan sekarang, kita tunggu jenazahnya sudah hampir sampai guys, gitu. Masa gitu? Sempat gak dia? Mana tangan belumus dengan. Terus begitu selesai gali kubur, orang kasih pakai baju bekas dari jenazah, salam tempel, tengok warna hijau 20.000. Gali lubang sedalam itu, betungkus lumos, minta cepat lapak, dibayar 20.000. Kerjanya 30 tahun, 35 tahun. Maka saya bilang sama teman-teman Pasca seluruh Indonesia, belum selesai PR kita.
Jangan kira antum udah selesai terus tidur nyaman, belum masih panjang. Bang Ipan baru mulai, itu dah belina ngai mata kita. Betapa banyak orang-orang yang di luar sana. Itu yang ketahuan Bang. Ustaz Turseno tuh ketangkap kamera. Kalau tak ketangkap kamera dalam hutan sana, yang cerita Abah Dayat sekali jalan tuh masuk kaki segini, jalan kaki 18 km ke dalam hutan. Orang-orang teriak, kami perlu agama Pak, kami perlu belajar agama juga. Siapa yang mau mengajarkan kami ke sini? Ada orang-orang yang dikasih hati yang lapang seperti itu masuk ke dalam hutan, ngajar ngaji, ngajarkan tauhid. Mana ada apa-apanya kita kawan-kawan? Paling tidak kita mikirkan sarungnya, mikirkan mukenahnya, mikirkan anak istrinya. Dibayar pakai apa? Dibayar pakai kacang panjang, dibayar pakai kelapa sawit beberapa kantong plastik, dibayar pakai mie instan kalau memang pas lagi ada mie instan. Itu dah bersyukur luar biasa. Dan mereka memilih untuk hidup di sana. Tidak terkenal di langit, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langitnya Allah. Tanya apa cita-cita tukang gali kubur tuh? Apa harapannya? Apa yang kira-kira perlu dibantu? Apa yang kira-kira dibantu? Tolong belikan cangkul sama linggis. Ya Allah, sederhana sekali cita-citanya. Berapa tahun dah Bapak ngerjakan ini? Sudah lebih dari 20 tahun, sudah lebih dari 30 tahun. Pernah dibayar apa Pak? Tak ada. Yang sering tuh kena janjikan umroh, tapi tak pernah diberangkatkan. Yang anggota dewannya jadi anggota dewan, tapi saya tetap jadi tukang gali kubur. Katanya mau berangkatkan umroh. Maka begitu kita kasih hadiah umroh sama tukang gali kubur, mukanya tuh ndak ada ekspresi, datar aja. Tahu kenapa? Udah biasa dah aku nih kena janjikan. Kena mental block kayak sekat ikan tadi. Kawan-kawan semuanya, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, mulai hari ini dan seterusnya cabut mental blok itu, lalu bilang sama Allah, ya Allah, buang sifat-sifat yang tidak baik dalam diri saya. Oh ternyata aku ini belum ada apa-apanya, baru mulai bos, baru mulai gitu. Maka saya bilang sama Mas Wawan, saya bilang sama kawan-kawan yang ada di saudagar-saudagar tuh, kita ini baru mulai, PR kita masih panjang. Bagaimana umat-umat ini punya lapangan pekerjaan yang baik. Kita bilang sama Allah, ya Allah, kasih kesempatan hamba untuk berbuat. Jangan minta kekuatan, nanti kita jadi sombong. Ya Allah, beri hamba kesempatan. Izinkan hamba ya Allah, dan semoga Engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan. Gitulah kira-kira berdoa. Ya Allah, ngurusin ini pasti ada ilmunya. Aku belum tahu, tolong ajarkan ya Allah. Saya pun kadang nengok gitu ya, guru-guru ngaji itu masuk ke rumahnya. Kan awal tuh kirim foto terus tuh, update terus, kirim update gitu bang. Nengok rumahnya lah, sedih-sedih rasanya. 24 jam handphone standby. Bila siapa mati, langsung ganti baju turun. 30 tahun dapat gaji dari pemerintah 120.000 sebulan. Terus kita masih bisa ketawa-ketawa, foya-foya gitu. Maka saya bilang sama anak motor, hati-hati kita ya kena hisab Allah nanti. Beli baut, beli knalpot, beli tebeng, beli ini, beli itu, bisa beli vape yang hisab-hisab tuh, hisab-hisab. Ya lah gitulah kan. Bisa ngabis juta-juta. Ini orang ratus ribu sebulan. Nyuperkan ambulan, mandikan jenazah, multifungsi tuh. Untung dan lebih sering sendiri. Jadi jarang bisa ngobrol. Kan tidak mungkin ngobrol sama yang belakang kan. Dia nyuper ambulan, jenazahnya di belakang. Dia mandikan, dia nyorong naikkan ke atas. 24 jam standby. Nah itu yang sedang kita garap. Saya lagi bikin eksperimen kecilnya di Mustahil Miskin. Nanti begitu udah matang konsepnya, tinggal lempar ke Baitul Mal. Baitul Mal garap. Nanti saya bikin mainan baru lagi. Apa lagi. Ini ngurus WC santri 1000 WC, garap betul-betul, sungguh-sungguh. Kok tidak jalan, kok tersendat-sendat? Ini jangan-jangan ada yang salah dalam diri saya. Aku yang ngerjakan ini jangan-jangan belum lurus niatnya, belum lapang hatinya. Maka Nabi Musa waktu menghadap Fir'aun, doanya qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya, wa yassir li amri. Coba tengok. Dah terakhir ya penutup ya. Coba qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
Nah, saya tidak bahas sampai bawah, saya cuma membahas satu poin itu aja. Kalau Rabbish rahli sadri, maka urusannya akan wayassir li amri. Siapa yang pengen dilapangkan urusannya, maka lapangkanlah dadanya. Kalau teman-teman urusannya susah, sempit, ribet, terus berbelit-belit, tidak selesai-selesai, jangan-jangan hati kita masih sempit. Maka Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah hatiku ya Allah, wa yassir li amri, sehingga mudah urusanku. Ingat gambar WC tadi 1x1? Begitu masuk tikus jadi masalah. Begitu dibuka hijabnya, diganti jadi lapangan bola, mau tikus ke mau ular ke, enggak jadi masalah. Yang masalah itu bukan datangnya masalah tersebut, tapi hati kita yang masih sempit. Maka perluas dah, lapang-lapanglah hati. Sering-sering baca doa itu, surat 25, surat Toha surat 20 ayat 25. Maka hari ini pun kita akan ke tanah Toha. Toho maksudnya. Supaya Rabbi shrah li sadri, supaya lapang dada kita. Wa yassir li amri. Adapun nanti di sana dapat makan atau dikasih apa itu bonus, bukan tujuan. Tujuan kita silaturahim, kita mau follow up, mau ngobrol lebih detail tentang sirkulasi Al-Quran. Mohon doanya semoga Allah ridhoi dan Allah izinkan itu jadi kemaslahatan untuk banyak orang. Semoga umat ini semakin dipersatukan hatinya oleh Allah, semakin dibukakan hatinya yang lapang, ya kan? Supaya begitu sudah lapang dada ini, insya Allah itu urusan kita dimudahkan Allah. Nah, teman-teman semua, kita baru mulai. Jangan cepat GR. Oh, Jogja sudah sekian, oh Bandung sudah sekian, Pontianak sudah sekian. Belum ada apa-apa. Bukan berarti saya tidak mengapresiasi apa yang antum lakukan, tidak. Tapi supaya kita tetap dalam kondisi sadar, dosa kita pun masih miliaran. Lagi baru ngupload video baru 3, data upload lagi 2, baru ngupload data pernah upload lagi, ya kan? Banyak masih PR kita kawan-kawan. Kita baru mulai. Buang dan cabut mental block. Nah, ini adalah sebuah stimulan dari saya untuk ngajak kawan-kawan semuanya. PR kita masih panjang, tahu enggak? Jalan kita masih panjang. Kalau tujuannya teman-teman surga, tujuannya teman-teman adalah akhirat, tujuannya adalah ridho Allah, mimpinya adalah membesarkan agama demi kemaslahatan umat ini, kemaslahatan bangsa dan negara kita ini. Kira-kira kalau ada yang nyinyir, ada yang jelek-jelekan, itu jadi mempan enggak? Sempat beladen enggak? Sempat enggak ngobrol-ngobrol gitu? Kayak antum lagi nyuper mobil tuh loh. Kalau lagi nyuper konsentrasi, itu sempat enggak main handphone? Sempat enggak main handphone? Masuk parit kan, maka letak dulu handphonenya, konsentrasi sama tujuannya. Ada waktunya memang. Ada waktu kita belajar, ada waktu kita. Tapi konsentrasi kita gaspol ke depan. Maka saya bilang sama teman-teman antum jangan balik dulu. Di sini loh bentar, setahun atau 2 tahun itu. Kan kita baru mulai bos. Ini ahli properti loh, ngerti dunia-dunia, punya komunitas namanya komunitas properti sufi. Setiap bikin area harus ada masjidnya. Setiap bikin area harus bikin kebaikannya. Ngerti ngelotok dunia-dunia properti. Saya bilang ente azir suaya, tunggu sini. Pak Kiai tunggu dulu Pak Kiai. Belum selesai, belum masuk pondok-pondok yang lain. Harus masuk pondok yang untuk sampai ke sana jalan kaki dulu. Nah, naik rakit-rakit, harus ngerasakan yang kayak gitu-gitu aja. Jadi biar Mr. Gus Yusuf agak slim sedikit gitu ya. Tapi kemarin semangat, tidak ada perahu, naik jembatan yang di itu tuh, naik ke atas, miring turun ke bawah, gobios basah kawan. Alhamdulillah sehat, saya bilang sehat. Jadi kita nanti teman-teman semua harus selalu berkata kepada diri kita, aku, kami, kita baru mulai enggak gitu deh? Baru. Para nabi dulu jauh amat soalnya, lebih capek gitu. Gali parit nggak pakai eskavator, betul nggak?
perutnya diikat pakai batu. Kita tinggal telepon Mas Joko, Mas ada alat berat Mas, siap Ustaz. Turun alat berat, cobalah gali itu pakai cangkul. Maka kawan-kawan, semangat kita baru mulai itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah lapang hati. Pinrang baru mulai Ustaz, iya baru mulai gitu. Baru mulai Ustaz, Jogja baru mulai Ustaz, SL Corp baru mulai, Mas Ferry baru mulai, semua teman-teman di sini baru mulai kita semua. Tolong doakan abang kakak, doakan kami di Munsala, doakan kami di pondok ini, doakan, tolong doakan. Saya Toia juga baru mulai ini menjalin persatuan dan kesatuan di daerah sana. Akan ada nanti insya Allah, semoga Allah izinkan, akan ada masjid rumah betang. Masjid dengan konsep rumah betang. Rumah betang itu rumah adat orang Dayak. Akan ada masjid. Jadi 2 lantai. Di atas rumahnya, di atas masjidnya, di bawah itu mungkin seperti rumah betang pada umumnya. Tapi tidak ada melihara babi ya. Tidak ada babi syariah itu, tidak ada ya. Babi ya tetap babi haram, tidak ada. Mentang-mentang rumah betang terus di bawah melihara babi ya, tidak. Hari-hari mengumpat babi itu tidak ada itu ya. Jadi di bawah ya tetap mungkin warung kopi, adanya kambing misalnya gitu kan. Kita ini kanan. Tolong doakan Toya lagi ngerit di sana. Jadi masing-masing kami nih pimpinan pondok masing-masing dengan mainannya. Bang En bikin Ismuhu Yahya, saya ngawal Bang Beri bikin Masjid Sultan. Bung Ben lagi ngawal Baitul Mal di Masjid Jami. Kemarin kita datang sama Gus Yusuf sama Mr. Gepeng dan Pak Kiai, kita datang. Saya bilang rasakan antum pegang nih masjid, duduk sini, sholat di sini, zikir sebentar. Ini masjid yang dibangun sama Sultan. Datang ke Pontianak, pertama kali yang dibangun adalah masjid. Sultannya takut Allah, maka yang dibangun masjid, tak bangun istana dulu. Istananya hanya tempat tidur aja. Pusat komando, markas besar itu di masjid itu 1771. Di mana kita tahun 1771? Beliau sudah bikin markas besar dan itu kayu sebesar itu tuh 6 tiang. Saya tanya apa maksudnya? 6 rukun iman. Ngeri. Dulu tuh Sungai Kapuas tuh jalan tol. Jalan tol. Betul gak? Mana ada jalan, hutan semua dulu. Jadi siapa yang punya rumah tepi sungai itu orang kaya. Ada punya sampan, punya apa. Nah, teman-teman semua, kita sedang menjalin kekuatan itu. Ada rumah masjid rumah betang, ada sirkuat, ada Ismu Yahya, ada Masjid Sultan, nanti ada Masjid Nasional Nur Rusman Ali, akan ada nanti Baitul Mal di Masjid Jami, dan kita baru mulai. Perlu SDM enggak? Perlu orang-orang baik enggak? Perlu anak-anak muda enggak di situ? Amat sangat perlu. Masa antum masih santai-santai ya, toeng tidur, makan, beliur. Ladang amal terbuka lebar nih loh. Ayo gerak. Tarik nafas dulu. Saya mau jadi penonton atau ikut ambil bagian? Ayo, tanya sama diri sendiri. Jadi penonton atau ikut ambil bagian? Saya mau nanya sama yang di Instagram saya nih, yang nonton yang tiap subuh nonton belajar. Antum cuma nonton dia atau mengkonvertnya jadi ilmu lalu dijadikan amal soleh? Nonton saja atau jadi ambil bagian? Silakan jawab. Nanti yang jawab saya screenshot ya. Kita tunggu gitu kan. Transferan dulu. Teman-teman semua jangan mau jadi penonton, ambil bagian. Sip? Jelas kira-kira? Ambil bagian ya. Ambil bagian. Ikut, jangan jadi penonton. Ambil bagian teman-teman. Bismillah. Di kota masing-masing. Ingat tadi rumusnya apa tadi? Man kana himmatuhu, ayo sama-sama. Libat nihi fakimatuhu ma kharaja minhu. Barang siapa yang obsesinya, cita-citanya hanya untuk perutnya,
maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, salaman sama teman-teman sampai kiranya bilang mudah-mudahan Allah izinkan kita jadi bagian dari itu. Ambil bagian untuk bergerak, ambil bagian untuk berbuat. Jangan jadi penonton. Teman-teman semua lakukan sesuatu sesuai dengan bidangnya. Yang pandai ngedesain, yang pandai videografi bikin video, yang pandai arsitek, yang pandainya amankan, yang pandainya bikin konten, yang arsitek konsultan, jadi konsultan yang terbaik, bikin 1000 masjid, 1.000.000 masjid di seluruh Indonesia. Yang ngurusnya wakaf 1000 WC itu baru mulai. Nanti 1.000.000 WC untuk Indonesia gitu. Baru mulai 1.000.000 Quran, 2 juta Quran, berjuta-juta Quran. Sampai nanti kita mati baru kita berhenti. Kapan kita berhenti? Kapan kita berhenti? Pas mati nanti kita baru berhenti. Jangan nunggu orang lain berbuat. Oh nanti Ustaz nunggu ini, tidak ada. Pokoknya kita gerak ya. Karena Allah tidak pernah lihat hasil, Allah lihat proses. Ambil bagian, jangan jadi penonton. Jangan mau jadi orang level buros. Ya. Be the part of it. Begitu Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi. Maka antum tidak boleh balik dulu. Jangan dulu balik, masih panjang. Pres nanti kawal panglima-panglima kita dibawa masuk ke pondok-pondok. Cari yang ada ularnya, ada buayanya gitu lah. Ada tikus gitu. Baru boleh pulang. Apa jeritan malam gitu. Baliknya nggak usah dijemput gitu, biar balik seorang gitu. Cari Grab tak ada sinyal, harus ada ngerasakan episode itu di Pontianak. Terima kasih banyak kawan-kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.